Semoga kalian semuanya di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Nah, setelah kemarin kita belajar pembulatan, kepuluhan, keratusan, juga keribuan, sekarang kita akan belajar bagaimana menaksir pembulatan ke dalam penjumlahan, perkalian, dan pengurangan. Nah, sebelum kita mulai belajarnya, yuk kita baca basmalah bersama-sama. Semoga Allah berikan kemudahan untuk kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, sekarang kita akan belajar bagaimana menaksir hasil baik pengurangan, perkalian, atau penjumlahan ke puluhan terdekat. Soalnya di sini yang pertama ada 146 ditambah 88. Kita diinstruksikan untuk menaksir ke puluhan terdekat. Berapa hasilnya? Nah, teman-teman perlu diingat kembali bahwa untuk pembulatan ke puluhan berarti kita harus perhatikan angka satuannya. Di sini 146, angka satuannya itu 6, lebih besar daripada 5, sehingga keempatnya kita tambah 1. Maka 146 kita bulatkan jadi 150. Kemudian 88, angka satuannya itu 8, lebih besar daripada 5, maka yang depan kita tambah 1 menjadi 90. Jadi hasil taksirannya adalah 150 ditambah 90 sama dengan 240. Oke, sekarang soal yang kedua. 2827. Angka satuannya itu 7. Dia lebih besar daripada 5. Maka angka 2-nya kita tambah 1. Hasil pembulatannya menjadi 2830 ditambah 883, maaf dikurang 883, angka satuannya itu 3, maka angka di depannya itu tetap atau ditambah dengan 0. Maka pembulatannya adalah 880. Sekarang kita tinggal kurangkan saja. 2830 dikurangi 880. Maka hasilnya dari belakang 0 dikurangi 0, 0, kemudian 3 dikurangi 8, tidak bisa, kita pinjam 1, angka 8-nya tinggal 7. 13 dikurangi 8, hasilnya 5. Kemudian 7 dikurangi 8 tidak bisa, kita pinjam lagi jadi 17, 2-nya tinggal 1. 17 kurangi 8, 9, nah angka 2-nya tinggal angka 1. Jadi hasilnya 1950. Baik, sekarang soal yang ketiga. Soalnya perkalian. 271 dikali 44. Angka satuannya itu 1. Dia lebih kecil daripada 5. Maka angka depannya kita tambahkan 0 atau tetap tidak berubah. Angka yang kita garis bawah berubah jadi 0. Maka 270 dikali, di sini angka satuannya itu 4, maka kita bulatkannya ke bawah ya, karena lebih kecil daripada 5. Angka depannya kita tambah 0 atau tetap menjadi 40. Sekarang tinggal kita kalikan ya. Teman-teman tinggal tulis lebih dulu angka 0-nya ada 2. Nah, sekarang kita hitung 7 dikali 4, 28, kita simpan 2. Kemudian 2 dikali 8, 2 dikali 4, 8, 8 ditambah 2, 10. Maka hasilnya adalah 10.800. Nah, kalau tadi kita penaksiran ke puluhan terdekat, sekarang kita menghitung hasil taksiran ke ratusan terdekat. Ya, soal yang pertama di sini ada 167 ditambah 228. Karena sekarang kita akan menaksir hasil ke ratusan, maka angka yang kita perhatikan adalah angka puluhannya atau 2 angka, karena kan 100 itu nolnya ada 2, berarti ada 2 angka yang kita garis bawah. Di sini ada 167, maka kita garis bawahnya dari angka 6 ke belakang. Nah, angka puluhannya itu 6, dan 6 itu lebih besar daripada 5. Oke, berarti angka yang di depan kita tambahkan 1, dan angka yang di garis bawah semuanya berubah jadi angka 0. Maka 167 kita bulatkan jadi 200. Ditambah 228, angka puluhannya itu 2,
dan 2 itu lebih kecil daripada 5. Maka angka yang di depan tetap atau ditambahkan 0. Angka yang di garis bawah kita ubah jadi 0 semua. Sehingga pembulatannya adalah 200. Sekarang kita tinggal hitung 200 ditambah 200, maka hasil taksirannya adalah 400. Baik, sekarang kita soal yang kedua. 3.992 dikurangi 1.645. Langkahnya masih sama ya. Kita perhatikan angka puluhannya. Di sini angka puluhannya itu 9 dan nilainya lebih besar daripada 5. Maka angka yang di depan kita tambah 1 nih. Angka yang garis bawah dijadikan atau berubah jadi angka 0 semua. Perhatikan di sini. Di sini 9 ditambah 1, 10. Maka kita akan menyimpan lagi dan ditambahkan dengan angka di depannya. Sehingga 3.992 kita bulatkan menjadi 4.000. Dikurangi 1.645 kita bulatkan juga. Nah, di sini angka puluhannya itu 4 dan nilainya lebih kecil daripada 5. Sehingga angka yang di depan itu tetap atau ditambah 0. Angka yang kita garis bawah berubah jadi angka 0. Maka hasilnya adalah 1.600. Sekarang kita hitung hasilnya. 4.000 dikurangi 1.600 hasilnya adalah 2.400. Oke. Sekarang soal yang ketiga, ini soal perkalian. Ada 418, angka puluhannya itu 1 dan nilainya lebih kecil daripada 5. Maka yang di depan ditambah 0 atau tetap angkanya. Maka pembulatannya menjadi 400. Dikali 519 kita bulatkan, angka puluhannya juga 1, nilainya lebih kecil daripada 5. Maka yang depan ditambah 0 atau tetap. Angka yang kita garis bawah berubah jadi 0 semua. Maka hasilnya adalah 500. Sekarang kita kalikan 400 dikali 500. Kalau ada soal seperti ini, teman-teman tinggal tuliskan lebih dulu angka nolnya ada berapa. Di sini ada 4. 1, 2, 3, 4. Kita tuliskan lebih dulu. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita hitung angkanya. 4 dikali 5 hasilnya adalah 20. Kemudian kita beri tanda titik dari belakang nih, 3 langkah. 1, 2, 3, titik. Berarti hasilnya adalah 200.000. Oke, teman-teman, sekarang kita ke soal cerita ya, karena biasanya soal cerita itu bikin teman-teman pusing ya. Sekarang kita belajar bagaimana menyelesaikan soal cerita. Ceritanya di sini jadi ada satu toples yang di dalamnya tuh isinya permen ya, tapi teman-teman jangan kebanyakan makan permen, nanti giginya sakit. Ya, jadi ada satu permen isinya adalah 125 permen. Nah, berat satu permennya itu 500 mg. Kita diinstruksikan untuk mengukur ya, mengukur betul. Ya, menghitung, menaksir ya seluruh berat permen itu jika ditaksir ke puluhan ataupun ke ratusan. Biar lebih mudah kita akan buat ilustrasi lebih dulu ya. Jadi ibaratnya di sini ada kotak permen. Ini biasanya kalau yang punya warung. Nah, di sini ada banyak permen. Ya. Ada permennya 125 permen. Nah, berat satu permen itu 520 mg. Berarti kalimat matematikanya adalah ada satu wadah satu wadah permen yang berisi 125 permen dikalikan dengan beratnya, dikalikan dengan 520 mg. Oke, kita bisa tuliskan menjadi 125 dikali 520. Yang pertama kita akan menaksir ke puluhan. Nah, di sini kita beri keterangan lagi. Taksiran ke puluhan. Ke puluhan. Maka yang pertama 125 dikali 520
karena kita menaksir ke puluhan, berarti yang jadi patokannya adalah angka satuannya. Yang pertama adalah 5. Jika angka satuannya itu sama dengan atau lebih besar daripada 5, maka pembulatannya ke atas. Angka di depannya kita tambah 1, angka yang di garis bawah berubah jadi angka 0. Maka pembulatannya menjadi 130 dikali angka satuannya itu 0, lebih kecil daripada 5. Maka angka yang di depan ditambah 0 atau tetap tidak berubah. Maka di sini dikalikan 520. Kita hitung pakai cara susun ke bawah ya. Kita tinggal tuliskan angka 0-nya lebih dulu, ada angka 2. Kita tinggal hitung angkanya, 13 dikali 52. 13 dikali 52. Berarti di sini 6. 2 kali 3 6, 2 kali 1 2. 5 kali 3 15, simpan 1. 5 kali 1 5 tambah 1 6. Kita jumlahkan, maka di sini 6 7 6. Kita letakkan di depannya. Maka hasilnya adalah 67.600 mg ya, karena yang ditanya itu berat. Kemudian jika taksirannya adalah keratusan, taksiran keratusan, maka hasilnya 125 dikali 520 menjadi, kita lihat angka puluhannya. Di sini ada puluhannya itu angkanya 2, dia lebih kecil daripada 5. Maka angka yang di depan ditambah 0 atau tetap tidak berubah menjadi 100 dikali angka puluhannya di sini 2 dan dia juga lebih kecil nih daripada 5. Maka angka yang di depannya bertambah 0 atau tetap tidak berubah menjadi 500. Sekarang kita kalikan, maka kita punya 100 dikali 500. Nolnya kita tinggal tulis lebih dulu, ada 4. Nah, tinggal hitung 1 kali 5, hasilnya adalah 5. Sekarang kita beri tanda titik dari belakang 3 langkah, 1 2 3 titik. Maka keratusan terdekat taksirannya adalah 50.000 mg. Nah teman-teman, itu dia tadi pembelajaran kita pada video kali ini ya. Semoga bisa dimengerti, semoga bisa menambah pengetahuan teman-teman dan menambah semangat juga untuk teman-teman belajar matematika. Kalau ada yang mau bertanya, kalau ada pertanyaan tentang materi pembulatan dan taksiran, silakan boleh tuliskan di kolom komentar. Insya Allah kita ketemu lagi di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.